Bab 377. Tiga keluarga Sekte Gu. Kingston Jiang pasti harus kembali ke belantara selatan. Dia harus mengangkat pedang pidana lagi dan memenggal kepala orang-orang yang tidak dapat dihukum oleh hukum. Meskipun dia membutuhkan orang di sisinya sekarang, terutama orang kuat seperti 8 naga langit, dengan memiliki orang-orang kuat ini, akan lebih mudah baginya untuk bertindak. Tetapi orang-orang ini telah terungkap. Dengan adanya mereka, dia malah tidak mudah untuk bertindak. Baik. Semua orang tidak berbicara apa-apa lagi. Kingston Jiang mengangguk, "Ya, kembalilah sesegera. Kalian tidak perlu khawatir tentang urusan Jiang Zhong lagi." "Bos, kalau begitu obat penawarnya." Naga ombak menatap Kingston Jiang dengan penuh harap. Ketika dia mengikuti Kingston Jiang, dia telah memakan racun yang diracik oleh Kingston Jiang. Selama periode waktu ini, dia sangat ketakutan dan takut akan mati karena diserang racun. Kingston Jiang tersenyum kecil dan berkata, "Kalian bisa pergi mencari Bloody, dan Bloody akan memberi kalian obat penawarnya." "Baik." Semua orang mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Hanya Kingston Jiang, Kintiasu dan Busrandu yang tersisa di ruangan itu. Busrandu duduk di sofa dengan kaki bersilang, dan memegang sebatang cerutu di tangannya. Dia tersenyum, "Aku pikir kamu benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat hingga mampu merekrut para pembunuh ini. Ternyata kamu juga mengendalikan mereka dengan menggunakan racun. Biarkan mereka bekerja untukmu." Kingston Jiang memandang Busrandu. Memandang legenda dunia pembunuh ini, raja pembunuh ini. Dia merasakan semacam aura berbahaya di tubuh Busrandu, seolah-olah menghadapi seekor ular berbisa. Dia harus selalu berhati-hati, dan jika dia ceroboh, dia akan digigit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Aku telah menyelamatkanmu, dan sekarang adalah giliranmu untuk memenuhi janjimu, yaitu mendetoksifikasi racun di tubuhku." Kingston Jiang dengan susah payah menyelamatkan Busrandu dari penjara bawah tanah justru karena Busrandu tahu sekilas bahwa dia diracuni racun Gu begitu melihatnya, dan mengatakan bahwa dia punya cara untuk mendetoksifikasi racunnya. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkan seorang raja pembunuh dari penjara bawah tanah dengan begitu susah payah. Mendengar Kingston Jiang berbicara tentang racun Gu, ekspresi Busrandu juga menjadi serius dan dia bertanya, "Siapa yang memberimu racun Gu?" Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya, menemukan potret yang dibuat oleh pelukis dari ponsel, menyerahkannya kepada Busrandu, dan berkata, "Ini dia." Ketika Busrandu melihat foto Sandi Murong di tangan Kingston Jiang, alisnya mengernyit. Kingston Jiang bertanya, "Bagaimana, kenal?" "Bagaimana mungkin tidak kenal?" Busrandu memiliki sentuhan niat membunuh yang dingin di wajahnya. Kingston Jiang tidak bisa tidak melirik Busrandu. Orang ini memiliki niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. Niat membunuh ini, bahkan membuatnya juga gemetar. Memiliki dendam dengannya. Busrandu Jiang mengembalikan ponselnya ke Kingston Jiang, menyesap cerutu di tangannya dalam-dalam, dan mengangguk, "Yah, orang ini adalah Sandi Murong, yang merupakan keturunan Sekte Gu ratusan tahun yang lalu, dan juga merupakan musuh pemusnah klanku. 30 tahun yang lalu, dialah yang memimpin orang untuk memusnahkan seluruh klanku." "Apakah kamu juga mengetahui Sekte Gu?" Kingston Jiang tampak terkejut. "Kenapa bisa tidak tahu?" Busrandu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena aku juga keturunan Sekte Gu." Mendengar itu, Kingston Jiang menjadi tertarik. "Ceritakan padaku." Dia tidak menyangka bahwa Busrandu sebenarnya adalah keturunan dari Sekte Gu. Dia menjadi tertarik pada Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Busrandu jatuh ke dalam ingatan, dan setelah beberapa saat, dia barulah berkata, "Ini adalah cerita yang panjang. Desa kami selalu terisolasi dari dunia, tetapi sampai lebih dari 100 tahun yang lalu, keseimbangan desa dipecahkan. Di desa Gu, ada 3 marga besar, yaitu Murong, Du, dan Ouyang. 3 marga besar, 3 kepala klan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seseorang memasuki desa dan menemukan kepala klan keluarga Murong.
Orang ini ingin memanfaatkan teknik membudidaya Gu racun yang kami kuasai, ingin memanfaatkan racun Gu untuk mengendalikan seluruh dunia. Akhirnya, keluarga Ouyang bekerja sama dengan keluarga Du kami dan beberapa ahli seni bela diri dari dunia luar untuk menghancurkan desa Gu, sekte Gu, dan semua penggalang Gu racun. Setelah mengatakan ini, Busrandu menarik napas dalam-dalam. 100 tahun yang lalu, ketika Dacia didirikan, pertempuran sekte Gu ini diam-diam diluncurkan oleh Raja Dacia, tetapi setelah Raja Dacia tidak mengikuti kesepakatan dan membunuh penggalang Gu racun yang dipimpin oleh keluarga Murong. Dia khawatir bahwa di masa depan, keluarga Ouyang dan keluarga Du juga akan memanfaatkan teknik membudidaya Gu racun untuk mengacaukan dunia. Jadi setelah menghancurkan keluarga Murong, keluarga Ouyang dan keluarga Du juga dihancurkan. Hanya beberapa orang yang lolos dari bencana. Sejak itu, desa Gu telah menjadi sejarah, sekte Gu telah menjadi sejarah, dan bahkan telah dilenyapkan oleh sejarah. Tidak ada penggalang Gu racun lagi di dunia ini. Busrandu menceritakan kisah ini. Kingston Jiang tidak menyangka bahwa pada hari-hari awal berdirinya Dacia, telah terjadi begitu banyak peristiwa besar. Bam! Busrandu membanting tinjunya ke meja. Meja kaca retak berkeping-keping dalam seketika. Ekspresinya ganas dan dia meraung, Dacia terjebak dalam pertarungan sengit saat itu, dan keluarga Du kami telah menciptakan kontribusi besar bagi negara, tetapi pada akhirnya, Raja Dacia malah membunuh pahlawan negaranya. Kingston Jiang meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa hubungannya hal-hal ini dengan hal Sandi Murung membunuh sekeluargamu? Busrandu menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan dirinya. Saat itu, sekeluargaku tidak berada di desa Gu, jadi kami lolos dari bencana. Setelah desa Gu dihancurkan, kakekku membawa seluruh keluarga kami untuk hidup dalam pengasingan dan damai selama beberapa dekade. Sampai ketika aku berusia 10 tahun, Sandi Murong menemukan keluarga kami, dan dia ingin kami bergabung dengan rencananya. Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, rencana apa? Busrandu berkata, rencana yang tidak selesai pada 100 tahun yang lalu, rencana memanfaatkan racun Gu untuk mengendalikan dunia. Kakekku menolaknya saat itu, tetapi Sandi Murong merasa bahwa kami juga menguasai teknik membudidaya Gu racun, jika tidak bergabung dengan mereka, kami hanya bisa mati. Mendengar itu, Kingston Jiang tenggelam dalam renungan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah pangeran tahu identitasmu? Busrandu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak tahu. Jika dia tahu, aku sudah lama mati. Dia hanya tahu bahwa aku adalah raja pembunuh dan selalu ingin merekrut aku. Itu sebabnya dia tidak membunuhku selama ini. Lalu racun Guku, kamu bisa mendetoksifikasinya. Busrandu memandang Kingston Jiang dan sedikit menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mendetoksifikasinya. Saat itu, kakekku tahu jelas dengan bahayanya racun Gu, jadi dia membakar semua buku pusaka Gu racun. Hanya kakekku yang telah mempelajarinya sedikit, dan ayahku juga tahu sedikit, dan aku juga telah mempelajari sedikit ketika aku masih kecil, tetapi aku tidak mahir. Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk membiarkan ekspresinya mendalam. Busrandu, apakah kamu menipuku? Aku bisa menyelamatkanmu dari penjara bawah tanah, dan aku juga bisa mengirimmu kembali lagi. Kakak Jiang, jangan cemas, dengarkan aku dulu. Kingston Jiang memandangnya. Busrandu berkata, meskipun racun Gu mengerikan, dan membawa banyak virus. Setelah diracuni racun Gu, pada dasarnya pasti akan mati, tetapi racun Gu takut pada satu hal. Hal apa? Energi Qi. Energi Qi. Kingston Jiang tertegun. Busrandu melirik Kingston Jiang, dan ketika melihat ekspresinya tampak terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jangan katakan padaku bahwa kamu tidak mengetahuinya, pencapaian seni bela dirimu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, hanya sisa satu langkah lagi untuk bisa melatih energi Qi, dan setelah melangkah-langkah terakhir ini, kamu akan menjadi seorang Grandmaster Kung Fu yang asli. Kingston Jiang memang tidak tahu.
Dia selalu menggunakan ilmu yang dipelajarinya dalam ilmu medis untuk meracik obat untuk dirinya sendiri agar tubuhnya lebih kuat dan tenaganya lebih kuat. Dia berlatih tanpa membedakan siang dan malam. Melatih kemampuan reaksinya sendiri, ketajaman dan kualitas fisik komprehensif lainnya. Sedangkan energi Qi, dia mendengarnya untuk pertama kalinya. Bersambung.